Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Credo Prasetyo Dipangestu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rangkuman saya yang berjudul Konsep dan Perspektif Islam terhadap Dumping Policy atau Politik Dumping. Kemudian untuk perkenalan, dumping adalah strategi perdagangan yang menjual produk dengan harga lebih rendah di luar negeri untuk mendominasi pasar, yang tujuannya untuk menghilangkan persaingan pasar. Untuk selanjutnya yaitu tipe-tipe dumping atau macam-macam kategori dumping. Yang pertama yaitu sporadic dumping, yaitu menjual dengan harga di bawah harga produsen dalam negeri atau harga pokok produksi dalam jangka waktu yang singkat. Yang kedua yaitu persistent dumping atau penjualan di bawah harga dalam negeri yang dilakukan secara tetap dan terus-menerus oleh suatu perusahaan di luar negeri tadi. Selanjutnya yaitu predator dumping, yaitu menjual produk di pasar luar negeri dengan harga yang sangat rendah di bawah biaya produksi, dengan tujuan menyingkirkan atau melemahkan pesaing lokal. Jadi kuncinya yaitu sporadic dumping itu jangka waktunya pendek. Untuk persistent dumping, jangka waktunya panjang dan tujuannya untuk memperluas pasar. Kemudian lanjut ke tingkat selanjutnya lagi yaitu predator dumping, jangka waktunya panjang dan tujuannya untuk menghancurkan pesaing pasar. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan atau sekaligus kategori macam-macam dumping. Kemudian untuk regulation of dumping, yaitu peraturan yang mengatur adanya praktik dumping, karena setiap negara menggunakan kebijakan perdagangan dan peraturan WTO untuk melindungi industri lokal dari praktik dumping. Jadi World Trade Organization atau organisasi dagang dunia itu sudah mengatur adanya praktek dumping yang merugikan masyarakat lokal. Kemudian selanjutnya yaitu implementation of anti-dumping politik. Ini adalah beberapa contoh negara-negara yang memperlakukan politik anti-dumping. Yang pertama yaitu Indonesia. Yang Indonesia dinaungi oleh KADI atau Komite Anti-Dumping Indonesia. Yaitu KADI mengimplementasikan biaya anti-dumping untuk menjaga agar produk dalam negeri tetap kompetitif di pasar. Intinya KADI ini adalah komite yang mengatur atau mencegah adanya praktek dumping yang orientasinya yaitu proteksi produsen domestik agar menjaga agar produsen dalam negeri ini tetap dapat melakukan usahanya. Selanjutnya yaitu China yang dinaungi oleh MOFCOM atau Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Karena China mengambil tindakan balasan terhadap negara-negara yang memperlakukan tarif anti-dumping pada produk-produk China. Kalau sebelumnya Indonesia adalah orientasinya untuk melindungi produsen dalam negeri, sedangkan yang China ini untuk bagaimana produk dalam negerinya bisa diekspor ke luar negeri. Jadi kebijakannya kebalik dengan Indonesia, yang Indonesia sifatnya protektif, tapi Cina ini sifatnya adalah attack atau menyerang. Kemudian sama juga dengan Jepang. Jepang memiliki prosedur yang ketat dan transparan dalam melakukan penyelidikan anti-dumping. Jepang juga berusaha atau berambisi untuk memasarkan produk mereka secara ekspor atau agar bisa disebarluaskan ke seluruh dunia. Tetapi tetap dengan mengikuti aturan-aturan ditetapkan oleh WTO. Jadi Cina dan Jepang berambisi untuk memasarkan produk mereka negara-negara yang memperlakukan bea cukai atau sebagai tindakan anti-dumping. Mereka akan menyelidiki atau menggugat kepada WTO kenapa kok sampai barangnya dikenakan biaya yang sangat tinggi. Kemudian how about Islamic perspective, bagaimana perspektif Islam terhadap praktek dumping. Dalam Islam, dumping diartikan sebagai igrok atau yang dalam bahasa artinya menenggelamkan. Igrok dalam bahasa Arab artinya tenggelam, tetapi dalam ekonomi berarti menenggelamkan harga. Dalam Islam, kegiatan ini adalah hal yang jelas dilarang karena bisa merugikan perdagangan lain. Karena dalam Islam konsepnya adalah konsep kemanfaatan, bukan konsep saling menjatuhkan atau merugikan orang lain. Kemudian dilarang dari segi apanya? Karena praktek dumping ini satu, menghancurkan pasar. Dengan adanya dumping, produsen lain juga akan berpotensi untuk menghancurkan atau mematikan usaha orang lain. Yang kedua yaitu eksploitasi pasar, mendominasi pasar dengan cara yang tidak wajar atau merugikan orang lain.
Yang selanjutnya yaitu potensi monopoli. Dengan hancurnya pasar atau dengan eksploitasi pasar tadi, maka pihak yang melakukan dumping tadi akan mendominasi pasar. Walaupun untung mereka pertama-tama tidak terlalu besar, tetapi lama-kelamaan dengan hilangnya para pesaing, mereka akan meninggikan harga atau menaikkan harga secara bertahap. Selanjutnya yaitu apakah ada pengecualian diperbolehkannya dumping? Boleh, seperti sporadik dumping karena jangka waktunya pendek dan orientasinya yaitu untuk contohnya untuk mencuci gudang, karena daripada barang menumpuk di gudang akan menghabiskan biaya sewa tempat. Jadi tujuannya yaitu bukan untuk menghancurkan pasar atau merugikan pedagang lain, tetapi untuk mencegah pembengkakan biaya karena sewa gudang untuk barang-barang yang tidak laku tadi, tidak habis tadi, atau barang yang menumpuk tadi. Kemudian selanjutnya yaitu contoh gugatan peraturan politik dumping dan kasus. Pertama yaitu kasus Uni Eropa dan baja Cina. Uni Eropa memberlakukan biaya anti-dumping pada produk baja Cina karena produk tersebut dijual di bawah harga pasar domestik Cina. Setelah penyelidikan, ditemukan bahwa dumping menyebabkan kerugian besar bagi industri baja di Eropa. Dalam kasus ini, UE memberlakukan tarif anti-dumping berdasarkan pedoman WTO. Karena produk Cina sudah terlanjur banyak yang masuk ke Eropa, yang sampai memutuskan rantai pasokan atau rantai produsen dalam negeri di Eropa, maka Eropa memberlakukan biaya anti-dumping pada produk baja, yaitu memberikan tarif apabila ada produk Cina yang masuk ke dalam negeri Eropa. Kemudian selanjutnya yaitu kasus Maroko dan Tunisia. Tunisia mengajukan keluhan terhadap Maroko di WTO atas biaya anti-dumping yang dikenakan pada buku tulis impor. Karena Tunisia berargumen bahwa tindakan Maroko melanggar peraturan WTO karena tidak ada bukti kuat bahwa dumping merugikan industri lokal Maroko. Ini juga kebalikan dari Eropa tadi, karena yang sebelumnya Eropa memberlakukan politik anti-dumping atau mengenakan biaya setiap produk Cina yang masuk, tapi ini sebaliknya. Tunisia yang sebagai negara pengekspor justru menggugat Maroko karena tidak ditemukan bukti bahwa banyak produsen dalam negeri di Maroko yang rusak karena tindakan Tunisia mengekspor buku tulis tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.